Sahabat, bertemu kembali dengan saya Romo Paulus Warisantoso dalam seri Membongkar Misteri Santo Yosef, Ayah Angkat Yesus. Kali ini dalam bagian ketaatan dan kebebasan. Sebelum kita mengupasnya, mari kita terlebih dahulu mendoakan doa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabat, kita sampai di bagian terakhir dari tema Santo Yosef, pribadi teladan ketaatan. Kali ini kita akan melihat ketaatan dan kebebasan. Apakah ketaatan itu kemudian menghilangkan kebebasan manusia, atau malahan ketaatan itu menunjang dan memenuhkan atau menjadi pemenuhan dari kebebasan hakiki seorang manusia. Nah, kalau kita mau melihat ketaatan dan kebebasan, contoh yang sempurna sebenarnya adalah Yesus sendiri. Nah, mengenai Santo Yosef akan kita lihat pada bagian akhir. Pada bagian awal ini kita lihat Yesus. Ketika dia memulai karya pelayanan di muka umum pertama kali, Injil bercerita bahwa Yesus menghabiskan waktu 40 hari 40 malam berpuasa, berdoa. Setelah selesai, Yesus digoda oleh setan. Godaan yang pertama adalah perihal makanan. Setan mengerti bahwa Yesus lapar. Maka setan mengatakan, kalau engkau mau, engkau bisa mengubah batu ini menjadi roti. Tapi Yesus menolak. Yesus menolak bujukan setan ini. Apakah Yesus tidak memiliki kebebasan, tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya? Punya. Tapi Yesus menegaskan bahwa Dia bukan hanya dikuatkan oleh makanan-makanan ini, tetapi juga oleh sabda Tuhan. Menjalankan sabda Tuhan, mendengarkan dan taat kepada sabda Allah, kepada kehendak Allah, itu jauh lebih penting bagi Yesus. Yesus mampu mengalahkan godaan setan tanpa kehilangan kebebasan dalam rangka dia menjalankan kehendak Bapa, taat kepada perintah Allah. Nah, saudari dan saudara terkasih, pengalaman Yesus dalam keluarga juga sangat tepat ketika dia kemudian mengingatkan bahwa dia setia kepada orang tuanya Maria dan Yosef, mendengarkan, taat kepada mereka. Seperti juga yang diperintahkan Tuhan Allah, hormatilah ayah ibumu. Dalam 10 perintah Allah,
Artinya, ketaatan kepada orang tua, kepada Maria dan Yosef di rumahnya, di Nazaret. Ketaatan yang diteladankan oleh Yesus, kebebasannya dalam memilih untuk ikut kehendak Allah, mengesampingkan kemauan sendiri, itu sejatinya menjadi model, menjadi contoh nyata bagi kita pengikut Yesus untuk bagaimana bersikap taat kepada kehendak Tuhan dan berani mengesampingkan kehendak-kehendak pribadi. Nah, dalam banyak cerita di dalam Injil, Yesus mengajari kita satu perintah yang baru. Kasihilah engkau satu sama lain. Dan Yesus sendiri menempatkan dirinya itu sebagai satu di antara kita, menjadi saudara. Yesus mengatakan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang sahabat yang rela memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Dan Yesus melakukan itu untuk kita. Yesus meneladankan satu pengorbanan bahwa Dia mengasihi kita, memberikan nyawanya untuk kita. Tidak ada kasih yang lebih besar dari itu. Dan kita diminta untuk kemudian mengasihi satu dengan yang lain. Di tempat lain, Yesus mengatakan, kalau engkau mau ikut aku, engkau harus memanggil salibmu sendiri setiap hari dan mengikut aku. Nah, sahabat yang terkasih, disinilah kemudian Santo Yosef itu menjadi contoh konkret, contoh nyata bagaimana seseorang yang mau mengikuti kehendak Allah, mendengarkan kehendak Allah, dan secara bebas memilihnya. Santo Yosef tidak kehilangan apa-apa, tidak kehilangan kebebasannya dengan memilih. Dia tidak dikekang, dia tidak dipaksa dan tidak terpaksa. Ketika Tuhan melalui malaikat datang untuk memberitahukan kepadanya, dia memilih, dia melakukan untuk menuruti kehendak Allah. Dan itu pasti ada risiko, ya. Setiap pilihan pasti memiliki risiko. Tetapi ketika seseorang berani memilih untuk melakukan kehendak Allah, sebesar apapun risikonya, tidak akan memberatkan orang itu, tidak membawa orang itu kepada kesusahan yang tak berkesudahan. Karena pada akhirnya ketika seseorang memilih Allah, ya dia akan bersatu dengan Allah itu sendiri. Kembali saya harus mengatakan Santo Yosef itu teladan dari para murid yang mencoba mengikuti kehendak Allah dan melepaskan kehendak-kehendaknya sendiri, ego-egonya sendiri. Dan ini seperti rahmat Allah yang diterima, menerima rahmat Allah dengan tangan terbuka, memasukkannya dalam hati dan memenuhi hidup. Sahabat, kemarin saya menyinggung bahwa kata ketaatan itu mengandung unsur mendengar, memerhatikan, dan melakukan. Mendengar dan memperhatikan perintah Tuhan, kehendak Allah, dan melakukan. Itu unsur utama ketaatan. Kebebasan adalah dengan sepenuh hati kita memilih untuk mendengarkan, untuk melakukan kehendak Allah dalam hidup. Santo Yosef, setelah mendengar segala perintah Allah melalui mimpi, bangun, lalu kemudian mengambil Maria, dibawa ke rumahnya. Di kemudian hari dia juga bangun, mengambil Maria dan bayi Yesus untuk dibawa ke Mesir. Santo Yosef mendengarkan kehendak Allah, melakukan perintahnya. Dan ini sekali lagi teladan yang sempurna dalam hidup kita. Bahwa ketika kita mau ngomong, aku taat kepada kehendak Allah, artinya aku mau mendengarkan kehendak Allah, mendengarkan suaranya, dan melakukan apa yang dimintakan dengan seluruh kebebasan, tidak terhalang oleh apapun. Sebaliknya, ketika kita beralaskan dengan kebebasan aku menolak kehendak Allah, kita hanya akan beroleh penderitaan tak berkesudahan. Mengapa? Karena kebahagiaan yang tak berkesudahan itu adalah ketika kita boleh bersatu dengan Allah. Dan
cara pertama untuk bersatu dengan Allah adalah bagaimana kita bisa dekat dengan Dia. Agar kita bisa dekat dengan Dia, kita harus menuruti apa yang Dia mau. Dari sana kita akan dibawa makin dekat. Santo Yosef memberi contohnya. Dia pribadi yang taat. Dia mau mendengarkan dan melakukan kehendak Allah dalam hidupnya. Ada kesulitan dihadapi, ya. Dan itu dijalaninya dengan penuh keterbukaan. Tidak ada keterpaksaan. Karena Santo Yosef memilih dengan sadar. Dia taat dan tidak kehilangan kebebasan. Mari kita tutup hari ini dengan doa kepada Santo Yosef. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Yosef, perlindunganmu amat besar, amat kuat dan amat cepat di hadapan singgasana Allah. Aku mempercayakan kepadamu segala kepentingan dan keinginanku. Santo Yosef, tolonglah bantu aku dengan kekuatan perantaraanmu dan mohonkan bagiku dari putramu yang ilahi itu segala berkat rohani melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan demikian dibantu oleh kekuatan surgawimu di bumi ini, aku dapat mempersembahkan terima kasih dan hormatku kepada Bapa yang Maha Kasih. Ya Santo Yosef, aku tak pernah jemu memandangmu dan memandang Yesus yang tertidur dalam pelukanmu. Aku tidak berani mendekat selagi Dia beristirahat tenang dekat hatimu. Dekaplah Dia atas namaku, dan ciumlah keningnya yang indah itu bagiku. Dan mohonkanlah agar Dia membalasku dengan ciuman, bila mana aku hampir menghembuskan nafasku yang terakhir. Santo Yosef, pelindung jiwa-jiwa yang akan berpulang, doakanlah aku. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.